Selamat siang para pemirsa, salam Hotman Paris. Setelah keluar putusan MK, banyak pertanyaan viral di masyarakat maupun di luar negeri. Apakah posisi Gibran sudah aman dari segi hukum untuk menjadi cawapres? Dan untuk itu kita akan membahas topik eksaminasi putusan MK dengan para narasumber yang benar-benar ahli dalam bidangnya dan dipercaya. Ya, yang pertama adalah Bapak Dr. Abdul Choir SHMH, ahli hukum tata negara. Yang kedua, Bapak kita yang paling ganteng, Dr. Margarito SHMH, yang sangat terkenal sebagai ahli hukum. Yang ketiga, Bapak Dr. Safran Sofian SHMH. Yang keempat, Profesor Dr. Pujiono SHMH, ahli filsafat hukum. Dan yang terakhir, Dr. Rulianti SHMH. Oke. Ini pertanyaan untuk kepada semua narsum, dimulai dengan Bapak Choir nanti. Sebelum keluar putusan 90 yang menggolkan Gibran memenuhi syarat sebagai cawapres, ya. Sebelumnya sudah ada putusan, beberapa putusan yang menolak perubahan undang-undang pemilu. Kemudian sesudah putusan nomor 90 ada lagi putusan nomor 91, ada nomor 92, bahkan sekarang ini ada lagi permohonan baru nomor 141. Sehingga masyarakat bertanya-tanya, ini Gibran sudah aman enggak untuk jadi cawapres? Maka pertanyaan saya pertama adalah kepada Pak Choir, Gibran sudah aman enggak untuk para pemilihnya? Jadi bingung nih, secara hukum gimana? Ya, baik Bang Hotman. Pada prinsipnya ketika putusan itu diucapkan, maka putusan aku sudah memiliki kedaulatan. Dengan demikian putusan 90 itu dia telah berdaulat, oleh karena itu menjadi kedaulatan hukum, tidak terbantahkan, tidak tergoyahkan dan tidak dapat dibatalkan. Karena itu sudah memenuhi cita hukum, kepastian dan keadilan sebagaimana dimaksudkan dalam konstitusi yang menyatakan putusan tersebut final dan binding, dan ini terkait dengan aksiologi hukum yang dibangun oleh konstitusi. Kepastian hukum yang adil itu harus dinyatakan ada ketika putusan itu final dan binding. Kalau bulan depan tiba-tiba Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyatakan tetap untuk jadi cawapres harus umur 40 tanpa ada syarat lain, bagaimana? Berlaku nggak untuk Gibran? Tidak berlaku untuk pemilu saat ini, tapi untuk pemilu yang akan datang 2029. Karena putusan 90 sudah menjelma untuk pemilu sekarang. Sudah menjadi hukum. Sudah berdaulat ya. Sudah sesuai dengan. Jadi menurut Bapak Gibran sudah aman sebagai cawapres? Aman, dalam pengertian tidak ada lagi upaya hukum untuk membatalkan itu. Terima kasih Pak Margarito. Gimana komentar Bapak, ahli hukum tata negara juga ini? Apa itu Bang? Apakah Gibran sudah aman secara hukum sebagai cawapres? Ya aman lah. Orang yang semua orang yang belajar hukum harus bilang aman. Kenapa? Why? Satu, putusan yang kemarin serta-merta menjadi hukum positif. Dan karena itu, karena norma yang diputuskan, maka norma itu mengikat siapapun orang itu. Tapi kan sebelumnya ada beberapa putusan yang berbeda. Betul. Tapi yang ini sudah bahas gitu. Putusan yang terakhir yang dijadikan dasar itu sah. Tidak ada cara untuk mengoreksi. Kalau dua putusan yang berbeda, putusan pengadilan, mana yang berlaku? Yang terakhir. Yang terakhir? Yang terakhir. Yaitu nomor 90. Iya. Abang kan tahu itu Bang. Ya ini pemirsa tahu, Iya tahu. Ini kan begini Bang, ini supaya pemirsa tahu nih. Kalah di pengadilan negeri, naik banding di pengadilan tinggi, naik ke Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung kasasi ada PK. PK yang paling terakhir. Yang paling mengikat. Kalau nanti tiba-tiba bulan depan keluar lagi putusan yang isinya bertentangan tunggu dengan nanti 2029. 2029. Sekarang tidak ada. Pada saat Hotman jadi calon presiden ya, oke. Saya wakilnya. Oh wakilnya, cocok kita. Begitu kan? Oke, jadi aman ya, dari segi hukum sudah aman. Sudah aman. Tidak ada alasan konstitusi yang bisa digunakan untuk mengoreksi atau menunda atau apapun yang sejenis itu. Bapak berpendapat ini sebagai ahli hukum atau Bapak memang bukan anggota Gerindra, bukan? Kalau saya anggota Gerindra kenapa? Iya. Misalnya, kalau saya tentu pendapatnya itu begini Bang. Kekeliruan kita selama ini adalah berpendapat itu mengambil posisi. Berpendapat ditentukan oleh posisi ya. Di situ salahnya. Saya tidak. Jangan harap Anda menjudge saya, posisi saya, lalu menentukan arah pikiran. No way. Tidak ada itu. Abang salah pun akan saya bilang salah,
Biar abang lawan saya, kalau abang salah saya bilang, kalau abang benar saya akan bilang benar. Tidak ada urusan dengan Jadi terlepas dari Bapak ikut partai politik, secara hukum ini sudah final. Iya, satu. Bapak ngomong ini sebagai dosen kan yang bisa dipercaya ya? Ya. Oke. Dari awal. Kalau kami pengacara ini tergantung siapa yang bayar, Pak. Tidak juga, tapi pada akhirnya kan ditakar itu. Oh gitu. Apapun itu kan mesti ditakar oleh pengadilan. Begitu. Karena abang bicara bagaimanapun kan akhirnya kan dinilai oleh pengadilan kan. Fakta yang abang sajikan kan dinilai, ditimbang semuanya kan itu. Oke, terima kasih. Pak Sofyan, apa komentar Bapak? Ini kalau sampai 5 ahli hukum mengatakan ini sudah aman benar ya, sudah selesai cara kita ini. Gimana Pak Sofyan? Jadi sejak keputusan itu dibacakan di depan umum, maka keputusan itu menjadi inkrah. Ya. Itu diatur dalam Undang-Undang MK pasal 47. Dan ini juga diatur di dalam konstitusi kita, pasal 24C ayat 1, bahwa keputusan MK itu final and binding. Dan putusan sebelumnya kan tidak dibatalkan, tetap berlaku. Yang mengatakan tidak bisa dirubah secara umur itu. Mana yang berlaku? Ada 3. Ada 3 putusan MK menyatakan bahwa itu adalah open legal policy. Iya, itu yang berlaku, yang putusan yang terkait dengan putusan nomor 90 itu. Jadi, di mana diatur bahwa putusan terakhirlah yang berlaku? Ini agar rakyat puas nih, jangan lagi ada perdebatan nanti. Ya, di mana diatur dalam hukum kita bahwa putusan terakhirlah yang berlaku, yaitu nomor 90. Nanti ini kan ahli hukum, di masyarakat ini terlalu banyak ahli hukum. Ya? Di mana diatur? Jadi itu ada azas hukum ya, kalau hukum yang mengatur yang sama, maka yang terakhirlah yang berlaku. Nah sudah itu saya sambung lagi, ini diperkuat juga di samping di konstitusi kita, bahwa MK itu keputusannya final and binding, juga diperkuat di pasal 10. Bahwa keputusan MK itu final dan mengikat. Nah, jadi terkait dengan keputusan 90 MK 2023 ini merupakan final dan mengikat. Terima kasih. Jadi menurut Bapak, Gibran sudah aman sebagai cawapres? Aman. Oke, sekarang kepada Profesor Dr. Puyono. Ya. Udah selesai. Kita 3 bang ini 2 bang, kalau mereka 2 berbeda kita menang bang. Gimana ini? Apa ini disenting atau tidak? Ini ahli filsafat hukum ini. Iya. Gini loh Pak. Kan masyarakat, gini loh, kan yang bikin putusan itu yaitu Pak Anwar sudah ditindak. Kalau orangnya sudah ditindak dianggap salah, masa putusannya benar nomor 90? Mana yang benar? Baik, jadi dalam rule of law itu kan kita mendasarkan pada negara-negara rule of law itu kan mendasarkan pada norma. Norma itu kan kalau dalam rule of law 2. Satu adalah undang-undang, yang kedua adalah putusan hakim. Ya. Nah, kalau kemudian putusan hakim ini mau kita bandingkan dengan mana? Kalau putusan hakim kita bandingkan dalam konteks Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu kan constitutional redressability. Ya. Jadi mengembalikan hak-hak konstitusional dari pemohon. Nah, kan permohonannya kan berbeda-beda. Pemohonnya kan beda-beda. Nah, dalam konteks kemudian putusan mengenai Mas Gibran itu clear bahwa hak pemohon akan kemudian dipulihkan dengan kemudian Gibran tetap bisa maju calon gitu. Dan itu berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, tidak sama menurut saya. Jadi tidak sama. Sehingga dalam sisi itu ya tidak ada alasan untuk kemudian. Jadi Bapak sebagai profesor filsafat hukum ya, tentu Bapak tidak terkait partai politik manapun kan? Iya. Pendapat Bapak ini murni sebagai akademisi ya? Iya betul, karena kan kalau dalam belajar filsafat itu kan ujungnya kan aksiologi. Aksiologi itu kan tujuan dari hukum itu adalah untuk kepastian salah satunya. Nah kalau kita ngomong kepastian, bagaimana dua putusan bisa berjalan bersama-sama kan nggak mungkin. Sehingga kan ya mengembalikan hak konstitusional itu adalah ya. Jadi pesan Bapak kepada para anggota masyarakat yang masih belum percaya Gibran sudah aman apa? Pertama, kalau kita mengacu pada rule of law selesai. Sudah selesai? Sudah selesai. Oke, terima kasih. Jadi nggak ada yang kedua nih. Pak Ruliandi. Udah 41. Silakan Pak. Iya. Jadi kalau putusan 90 ini jelas final. Karena konstitusi kita itu jelas di pasal 24 itu putusan MK terkait pengujian undang-undang sifatnya final. Nah, kalau yang tiga sebelumnya? Yang 3 sebelumnya kan yang belakangan yang dilihat itu yang terakhir. Jadi mana yang lahir terakhir itu yang berlaku? Yang 90. Yang 90. Ya, itulah yang menimbulkan keadaan hukum baru sehingga ya. itu dijadikan rujukan oleh KPU, kemudian Presiden, DPR yang kemudian akhirnya sudah membentuk peraturan KPU terbaru itu nomor 23 tahun 2023, maka diakomodir karena mempedomani putusan MK yang sifatnya erga omnes. Gitu. Sekarang ini ada pemohon yang benar-benar masih semangat mengajukan permohonan nomor 141
menganulir agar tetap kembali umur 40. Apa Bapak masih ingat di Undang-Undang Dasar kita ada diatur bahwa hukum tidak boleh berlaku surut? Setuju. Setuju ya? Setuju. Ya. Jadi pemohon yang sekarang nomor 141 nggak ada gunanya lagi untuk mengharapkan Gibran untuk tidak lolos di pemilu 2024. Ya, karena begini, tahapan penyelenggara pemilu itu ada namanya tahapan pencalonan. Pencalonan. Nah, tahapan pencalonan ini paling terakhir itu besok harus ditetapkan. Oh, paling terakhir besok ya, tanggal 13 November. Tanggal 13. Harus ditetapkan. Ya. Sedangkan putusan nomor 141 masih berjalan. Kalau malam ini keluar bagaimana? Nah, mungkin ini hari libur. Siapa tahu? Oh, hari ini. Kalau keluar pagi besok tiba-tiba 141 mengatakan tidak bisa dirubah sumur 40. Ya, itu harus berlaku 2029 nanti. Karena ini sudah terikat dia dengan putusan MK 90. Bagaimana caranya dia mesti tunduk pada putusan yang jadi permohonan 141 akan gagal untuk menggagalkan Gibran sebagai cawapres di 2024. Oke, kita istirahat dulu, saat ketemu lagi di TV One kesayangan kita. Pemirsa, kita lanjut membahas tentang apakah Gibran sudah aman sebagai cawapres. Tadi sebagai ringkasan, semua ahli hukum tata negara, doktor-doktor ini, profesor sudah mengatakan sudah aman total dari segi konstitusi. Jadi Gibran akan melangkang sebagai cawapres. Sekarang kita akan membahas lagi topik putusan MK. Pertanyaan saya kepada Pak Coir. Saya ini sudah 38 tahun sebagai pengacara. Setiap ada putusan selalu ada, kalau kita menyatakan seseorang bersalah, pasti ada bukti dan ada saksi. Benar. Dalam putusan Jimli Asidiki, saya nggak melihat katanya ada intervensi. Siapa yang intervensi? Nah, itu tidak terungkap dalam putusan. Berarti kalau tidak terungkap dalam putusan, tidak ditemukan fakta di persidangan bahwa didalilkan Hakim Konstitusi Anwar Usman membuka ruang intervensi. Nah, ruang intervensi berarti ada subjeknya. Dan terkait dengan perbuatan konkretnya apa. Kalau ada perbuatan konkret ini dipidana dikaitkan dengan sikap batin mensreanya. Kemudian ada kesengajaan. Kesengajaan itu harus pasti. Nah, di sini putusan dimaksud itu ada pertentangan, Bang Hotman, antara tahap konstansir dan tahap kualisir, sehingga tahap konstituirnya melahirkan putusan yang aneh bagi saya. Karena di situ jelas ada antinomi dan ada anomali hukum. Dia masukkan hakim konstitusi adalah sama sebagai hakim pada pengadilan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Sehingga ada kewajiban mengundurkan diri. Memasukkan hakim dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu salah kamar. Tidak sesuai dengan fakta hukum, tidak sesuai dengan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ini adalah keadilan. Penyamaan terhadap dua hal yang berbeda adalah ketidakadilan. Itu sudah menjadi postulat hukum. Sehingga di sini ada ketidakjelasan terkait dengan siapa, makhluk yang bagaimana yang melakukan intervensi. Karena disebutkan membuka ruang intervensi. Kalau dimaksudkan sebagai pemberitaan dari media massa, pemberitaan informasi itu bukan alat bukti. Informasi yang sudah diverifikasi kemudian menjadi data itu sesuai dengan alat bukti yang lainnya. Ada saksi yang melihat, mendengar, mengalami secara langsung terkait dengan surat yang otentik, terkait dengan ahli yang semuanya itu menjadi petunjuk bagi hakim. Jadi menurut Bapak ini tidak ada. Putusan itu benar-benar nggak bertanggung jawab atau apa ya? Kalau menurut saya ini diragukan legitimasi dalam pengambilan hukumnya. Ini merupakan kumpulan kata-kata tanpa pertimbangan yuridis, Bang Karni. Karena kenapa? Tadi dalilnya itu kan keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Memasukkan seseorang ke dalam pengertian yang berbeda, ini salah kamar, ini tidak adil, ini tidak pasti. Oleh karena itu dipertanyakan dalam hal ini rumusan dalil-dalil yang dibangun itu dalam pertimbangan hukumnya, kemudian menunjuk kepada putusan yang putusan itu juga tidak ada dasar hukumnya. Terus mengenai bahwa seseorang divonis tapi tidak boleh banding, bagaimana? Sekarang begini Bang Karni. Bang Hotman, didalilkan lebih ganteng aku dari Karni. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini dia melakukan terobosan. Terobosan itu progresif. Padahal ini teori lain
Kemudian dia berijtihad, rekhfinding. Pertanyaannya, dapatkah dibenarkan pada peradilan etik melakukan rekhfinding atau dalam bahasa Arab itu ijtihad? Apakah dapat dibenarkan? Ini kan pengujian terkait dengan ada tidaknya etik. Bukan pengadilan fakta sebagaimana dia dalam peradilan. Rekhfinding itu apakah dapat dibenarkan terkait dengan dia merekayasa putusan pemberhentian terhadap jabatan ketua konstitusi. Jadi kalau yang Pak tidak Anwar, ada diatur dalam kalau Pak Anwar dalam mau, peraturan Mahkamah Pak Anwar Konstitusi. mau banding, majelis banding belum ada kode etik. Nah itu kan pilihan. Tidak ada kaitannya dengan pemilu, tidak ada kaitannya dengan pilpres. Seharusnya diselenggarakan majelis banding untuk pembelaan yang bersangkutan dalam rangka pembunuhan hak. Ini disebutkan kewajiban dalam peraturan Mahkamah Konstitusi dan itu harus diberikan karena disinilah prinsip perlindungan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Tapi seseorang. kan Pak Jimmy Sidiki dengan putusan itu dianggap sebagai Nah, pahlawan nasional ini. Itulah ada antinomi, ada pertentangan, ada konflik norma, ada anomali, keganjilan, keanehan sehingga demikian itu. Jadi menurut Bapak menjadikan Pak kurang Jimmy itu legitimasi. rada aneh ganjil putusannya ya? Iya, ini ada anomali hukum. Oke, Ada Pak Sapran Sopyan, pertentangan. gimana komentar Bapak atas putusannya MK itu terutama kaitannya dengan ada intervensi katanya sumbernya hanya dari media. Iya, kalau saya lihat ya, isu dari keputusan MK itu ada 9. Ya, Nah dari 9 itu sebagian besar tidak terbukti atau tidak ada buktinya. ya. Ini juga menjadi pertanyaan besar. Bahkan saya lihat ada pembicaraan Pak Jimli di media ya, di TV. Jadi hanya ada bisa kompromi sama Denny Endriana terkait dengan mau provisi. Tadinya mestinya 30 hari diberi batas waktu menjadi 14 hari. Jadi ditanya kapan putusan, tanggal 8. Kalau gitu tanggal 7 saya putuskan. Maksudnya tanggal 8 itu batas akhir untuk pendaftaran. Nah di sini waktunya jelas sangat kurang sekali, apalagi banyak yang tidak ada bukti di dalam putusan tersebut. Kita tahu hakim MK itu kolektif kolegial. Jadi kalau beban itu hanya dibebankan kepada ketua, ini saya kira tidak ada rasa keadilan. Contoh umpamanya ada konflik of interest, konflik kepentingan. Di MK dari 2003 sampai dengan sekarang, hampir semua ketua itu melakukan konflik of interest. Kenapa? Contohnya? Contohnya, umpamanya di zaman Pak Jimli umpamanya, Ya. itu pada waktu pembahasan terkait dengan undang-undang BPHN. Nah pada waktu itu Pak Natabaya, ya, dia selaku bekas kepala BPHN. Ya. Nah juga terkait dengan ada pengawasan dari judicial review, ditolak juga. Itu seharusnya kan nggak boleh untuk kepentingan MK. Nah juga di zaman Pak Mahfud, zamannya Pak Hamzah Zulpan, hampir semua ada konflik kepentingan dan tidak mundur. Nah kenapa yang ini dikaitkan seolah-olah ada pelanggaran berat? Nah di situ rasa keadilan ini dipertanyakan, keputusan dari MK itu. Tapi Pak Mahfud muji benar ini putusan. Gimana komentar Bapak? Iya, karena ada komentar Pak Mahfud kan terkait apa namanya itu. Marwah dari MK katanya. Iya, dengan adanya putusan Prof. Jimli ini atau MK ini kan merupakan terobosan. Ya. Seharusnya keputusan dari MK itu kan, MK itu ada 3. Ya, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian tidak hormat. Oke, pertanyaan saya justru itu. Kalau di dalam peraturan, misalnya gini, di KUH pidana kan disebutkan kalau orang melakukan tindak pidana ada hukumannya. Di luar itu nggak boleh, ya kan? Kan begitu kan hukum positif kita. Karena di dalam peraturan tidak ada pemberhentian sebagai ketua MK. Apakah putusan itu batal demi hukum? Nah ini juga bisa diuji karena ini merupakan terobosan atau kalau dalam agama itu istihad. Jadi berdasarkan untuk mengambil bagaimana supaya tidak berlarut-larut. Jadi kalau dia diberhentikan tidak hormat, ya. Pertama rasa keadilan juga belum tahu karena waktunya ini cuma 14 hari, seharusnya sebulan kan. Nah yang kedua, Pak Anwar Usman bisa banding dan ini bisa memakan waktu yang lebih panjang. Dan keputusan banding itu pun ditetapkan juga oleh ketua. Kembali kepada berwenang nggak MK memecat sebagai ketua MK karena itu tidak diatur dalam kewenangan kode etik. Kalau dia memecat pemberhentian tidak hormat selaku hakim MK berwenang. Sebagai ketua MK diatur atau tidak? Tidak diatur. Berarti menurut Anda putusan itu cacat?
Ya, itu bisa nanti debatable nanti kita, apakah cacat atau tidak. Ya. Karena ini merupakan terobosan. Gimana Pak Margarito? Cacat atau tidak? Setiap sanksi itu ada dalam perundang-undangan. Legally cacat. Ya? Legally cacat. Legally cacat. Terus? Atau tidak, senang atau tidak. Karena? Tadi kan tidak punya wewenang. Oke, jadi Wewenangnya cuma 3. Teguran lisan, teguran terlisan, teguran tertulis, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Clear. Dari mana Anda memperoleh kewenangan itu? terus apa dong? Upaya hukum bagi si korban gimana? Korbannya kan Pak Anwar ini. Anwarnya diam-diam. Kenapa? Anwarnya udah diam-diam. Udah terima dia. Ngel aja pakai kayak politisi juga. Nah, cuma itu doang yang dilakukan sekarang. Bapak sebagai ahli hukum, apa saran Anda kepada Pak Anwar? Karena ya satu, dia bisa mengambil 2 cara gitu. Ya. Cara pertama dia ajukan ke Mahkamah Konstitusi yang sekarang untuk bentuk MK lagi. Kalau tidak, pakai abang untuk perkarakan perbuatan melawan hukum. Clear, bawa keluar. honor saya mahal Pak. Gak apa-apa, abang bikin hukum. Ya. Supaya bikin hukum gitu. Karena kita mau berhukum kan. Kita tidak bicara soal politik kan ini. Supaya kita beres dalam berhukum. Putusan Dewan Kehormatan bisa nggak diajukan ditunkan? Ya, tidak bisa. Bukan cuma saya kira itu harus dipertimbangkan jalan lain ya. Ya, Tidak ke pengadilan negeri ya, ketua Ya, ya, begitu ya. ya. Karena ada tindakan yang dengan itu menangguhkan orang dari statusnya. Benar. Ya, jadi ada sejumlah hak yang dihilang Benar. dengan tindakan itu kan. Dan itu Jadi saya rasa karena ini merupakan satu terobosan, kita perlu mempertimbangkan untuk ada terobosan lagi agar mengoreksi sehingga kita beres berhukum ke depan. tapi Pak Margarito kok hebat banget Bapak. Bapak berani mengatakan putusannya Pak Jimmy Asidiki yang dianggap sebagai pahlawan sebagai cacat. Emang lebih hebat Bapak atau dari dia atau siapa? Enggak. Ini bukan. Ini Pak Jimli ini guru saya. Kenapa? Kamu mesti tahu. Ini guru saya. Promotor saya di doktor gitu ya. Begitu itu. Tapi kan diajarkan juga kan bahwa di dalam hukum wewenang itu ada di mana? Di hukum kan? Oke. Wewenang lahir tidak karena orang itu punya status. Benar. Karena dia lembaga tertinggi, dia ketua. No, wewenang itu ada dalam hukum. Tidak ada di luar itu. Karena itu kita mesti nunjuk hukum sebagai dasarnya untuk menilai. Dan di dalam peraturan kode etik tidak ada kewenangan dari ketua MK memecat sebagai ketua MK. Nah itu dia. Nah faktanya sekarang dipecat. Begitu itu. Nah dengan dipecat ada sejumlah hak yang dikesampingkan. Ya. Lalu Anda diam aja. Jadi saran saya kepada Tuan Anwar Usman ini satu, ya sudah seperti sih sekarang diam-diam aja, ngitung ngel aja kayak sekarang kemarin-kemarin itu kan ngel tuh, kayak politisi ngel tuh. Ya. Nah, yang kedua, ya dia ajukan permohonan kepada ketua MK sekarang untuk bentuk MK lagi agar mengoreksi putusan ini. Yang ketiga, pergi ke pengadilan negeri untuk perbuatan melawan hukum. Kalau tidak, pergi ke pengadilan tun. Hanya 4. Jadi ada 3 upaya hukum. Ya, 2. 1 gugat tun, 1 gugat PMH. Perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri. 1 pergi ke MK saya, minta Pak Suhartoyo untuk bentuk lagi MK yang baru, koreksi putusan ini. Kan putusan mesti dikoreksi dengan putusan kan? Iya. Anda tidak bisa koreksi dengan ngomong-ngomong gitu. Apakah selain Pak Anwar masyarakat boleh nggak mengadukan itu ke MK? Coba aja. MK. Coba aja, ini kan tidak ada hukumnya, ini coba aja gitu. Tapi kalau begitu dia maju, orang akan mempersoalkan kan? Ya. Hakim MK akan mempersoalkan, Anda ini punya kepentingan apa? Karena kalau kita bicara mengenai kepentingan, itu kita bicara mengenai hak. Ya, legal Hak standing itu. nggak ada. Nah, hak mesti ada dulu, baru kepentingan lahir. Benar, berarti harus Pak Anwar yang mengajukan. Anwarnya sendiri. Gimana Pak Profesor Puyono? Bapak kan sebagai ahli filsafat peraturan, ya? Baik. Jadi gini, kalau kita melihat kan intinya begini, dari segi filsafat hukum, kalau di dalam peraturan tidak ada kewenangan dia untuk memecat ketua MK. Apakah peraturan itu cacat atau tidak? Tapi Pak, nanti sabar dulu, Bapak jawab sesudah jeda berikut ini. Pemirsa, kita temu lagi membahas topik apakah Gibran sudah aman. Pak Profesor Dr. Puyono SHMH, sebagai perbandingan begini, misalnya saya sebagai pengacara memposting fitnahan terhadap salah satu aspri saya yang cantik. Sehingga saya diadukan ke polisi dan
menurut Undang-Undang ITE kan 27 ayat 3 hukumannya maksimum 4 tahun. Ya. Tapi oleh hakim menjatuhkan vonis memecat Hotman sebagai pengacara. Ya. Nah, itu analog sama dengan seperti artinya padahal itu tidak ada dalam undang-undangan kewenangan itu. Bagaimana dengan putusan MK? Tidak ada kewenangan dari Pak Jimmy Sidiki memecat sebagai ketua MK, diatur. Itu sah atau tidak putusan itu? Begini, jadi di sektor hulu dulu. Sektor hulunya begini. Banyak yang bilang ini adalah soal penerapan nemo iudec in causa sua atau nemo iudec idonus in propria. Misalnya. Itu bahasa apa tuh? Itu bahasa kita ngomong itu kan asas ya. Oke. Asas, ya, asas yang biasa digunakan. Tapi asas itu kan bukan norma. Iya. Dia akan berlaku ketika kemudian diatur, dipositifkan menjadi aturan, menjadi regulasi. Nah, kita mendasarkan pada regulasi itu akhirnya kan pada kode etik dan perilaku hakim MK, sama satu lagi adalah dengan peraturan majelis Mahkamah Konstitusi tentang MK-MK itu. Nah, di peraturan MK-MK itu yang diadili adalah kemudian soal conflict of interest misalnya. Nah, conflict of interest itu kita tidak menemukan pertama. Soal misalnya kan yang dipakai 17 pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Hakiman itu kan salah tempat. Terus kenapa salah? Ya di pasal-pasal itu menyebutnya bukan hakim konstitusi, menyebutnya hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung. Oh begitu. Hakiman. Ya. Bahkan itu disebut juga panitera, disebut juga jaksa, segala macam ada di situ itu. Ya. Terus yang kedua, bahkan kita menemukan conflict of interest itu definisinya tidak ada di peraturan MK-MK itu atau di kode etik, justru menemukan definisi clear itu di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ya. Nah, definisinya ada di sana. Nah, kalau kemudian kita misalnya merujuk norma yang harusnya digunakan oleh terutama sanksinya. Ya, hakim MK-MK itu kita ngomongin soal sanksi itu kan 3. 3 itu adalah teguran lisan, tertulis, sama satu lagi adalah pemberhentian dengan. Jadi Anda mengatakan MK tidak berwenang menjatuhkan vonis memecat ketua MK? Jadi menggunakan penafsiran yang eksesif, ya, eksesif. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian ketika Pak Anwar Usman, ini dalam bukan konteks membela Anwar Usman, ya. Tapi ketika Pak Anwar Usman mendefinisikan atau menafsirkan soal conflict of interest itu adalah eksesif, itu juga bisa dihakimi. Ya. Sementara hakim MK-MK itu memutus dengan penafsiran eksesif juga. Misalnya, kita ngomong soal, satu contoh saja misalnya, memerintahkan wakil ketua itu untuk memilih ketua baru MK. Sementara wakil ketua juga dilaporkan, belum ada putusannya. Ya. Bagaimana yakin bahwa wakil ketua itu tidak bermasalah? Ya. Terus kemudian diberi amanah untuk memilih ketua baru. Ini kan eksesif. Jadi tolong Bapak jawaban yang hitam putih dulu. Eksesif itu gue bingung nih. Kalau pakai filsafat aku bingung. Iya. Jadi tolong dijawab dulu singkat. Siap, karena majelis kehormatan tidak berwenang, tidak ada dalam peraturannya memecat sebagai ketua MK. Saya kasih contoh tadi, saya menghina aspri saya, kok malah SK pengacara saya dicabut, kan hakim nggak berwenang. Ya. Itu putusan pasti nggak bisa dilaksanakan. Jadi apakah Bapak setuju bahwa dalam kode etik itu, pengadilan kode etik itu tidak eksesif. Pengadilan kode etik dimanapun itu clear. Kalau Anda melanggar itu misalnya ringan, sedang, berat, tinggal dilihat di pasalnya. Oh, sanksinya ringan itu ini. Jadi menurut Bapak putusan MKK itu cacat hukum batal? Salah. Secara Saya norma? mengatakan secara filsafat salah. Salah ya? Salah. Kalau soal batal apa tidak kan harus kita uji. Tapi secara filsafat ini salah. Kok Bapak berani menentang Pak Jimmy Sidiki sama-sama profesor? Ya, ya beliau guru saya juga ya. Beliau gitu guru ya? saya. Tapi dalam konteks ini saya mengatakan kan, nah ya karena eksesif ini, ya kita bisa lihat juga. Kalau misalnya kita dalam rekam jejak MK misalnya, kenapa misalnya Anwar Usman memutus conflict of interest ini, dia menafsirkan bahwa dia memutus case yang ada nama Gibrannya itu tidak mengandung conflict of interest, karena previously decision MK itu mengatakan itu juga. Coba Pak Margarito apa nih? Udah panas dari tadi Pak Margarito. Misalnya begini. Jelas dari segi ilmu hukum ya, dari segi hukum positif. Wewenang itu ada di dalam aturan. Titik, tidak ada di luar itu. Ya, MK itu diperintahkan oleh PMK 1/2003. Apa saja sanksinya di dalam situ.
Tadi yang diberikan tidak ada dalam situ. Anda mau bilang apa? Tidak sah, salah. Salah. Suka atau tidak, senang atau tidak. Dari mana orang memperoleh kewenangan? Dari ilmu hukum ya. Kita tidak bicara politik. Bicara ilmu hukum kan. Wewenang cuma ada di hukum. Hak cuma ada di hukum. Kewajiban cuma ada di hukum. Tidak di luar itu. Dari mana orang itu mendapatkan menghukum Anwar Usman secara hukuman itu? Di mana ditemukan dalam hukum? Nggak ada kan? Terus Anda mau bilang apa? Ya. Ini guru saya memang. Oh ini semua gurunya ya? Ini guru. Ya. Nggak ada urusan. Tapi yang memang begitu mau apa? Jadi apa nih? Mau bilang apa? Bapak mau saran ke Pak Anwar segera hubungi pengacara Hotman Paris untuk gugat atau gimana nih? Ya betul. Betul. Saya mau bilang, tadi kan di awal sudah bilang pakai aja Bang Hotman, kan? Supaya pergi ke pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri nggak bisa, pergi ke Tun. Lalu abang bisa sarankan sama Anwar Usman. Suruh Anwar Usman sarankan, minta kepada. Menurut Bapak, Pak Jimmy Sidiki bertindak tidak etis atau melanggar hukum? Jangan lagi ulang itulah. Tes. Etis ini bang, etis ini sesuatu yang tertanam di dalam jiwa. Dan persepsi penilaiannya, level kadarnya itu tergantung pada level etik orang. Jadi abang dengan saya bisa berbeda dalam soal etik, tapi hukum tidak. Hukum filsafat ini subjektif. Enggak, abang bicara mengenai etik itu subjektif. Apa subjektif tertanam di dalam, tidak bisa Apa istilah yang tepat kalau seseorang? Saya justru begini. Apa istilah yang tepat? Saya tidak ingin Anwar Usman ini urusan Bang silakan. Bang lah. Tapi kalau saya memberikan perspektif yang berbeda kepada masyarakat. Sementara ini kan tepuk tangan itu kan kepada Pak Jimli. Benar, pahlawan. Ya, dia seorang pahlawan. Sebenarnya kan kalau soal kita ngomongin Pak Anwar Usman ini kan gunung es saja sebenarnya. Keluhan tentang MK ini kan sudah lama gitu. Kalau kita ngomong soal konflik of interest, semua sudah melakukan. Tapi kenapa kemudian martirnya Anwar Usman? Ini kan satu hal. Saya mau satu hal. Begini Bang, semua orang hukum tahu. Semua orang yang belajar hukum tahu. Dunia peradilan, tadi abang bolak-balik, menghukum orang harus bertolak dari fakta yang tersaji di atas meja pengadilan. Tidak di luar itu. Fakta itu mesti memberikan keyakinan kepada hakim, level kesalahan orang ini layak dihukum begini. Tidak di luar itu, suka atau tidak, senang atau tidak. Anda tidak boleh menghukum orang karena dipropagandakan, Anda tidak boleh menghukum orang berdasarkan persepsi. Harus ada fakta di dalam. Nah, di titik ini. Meskipun Anda yakin orang itu bersalah. Betul. Yang diadili. Anda tidak bisa, dari mana Anda memperoleh keyakinan itu? Keyakinan pribadi. Tidak bisa Bang, atas dasar apa keyakinan itu muncul? Abang ini awak bicara top loh, jangan salah. Oh, aku cuma nanya. Enggak. Loh, mesti bertolak dari fakta. Anda tidak bisa bertolak di luar fakta. Anda tidak boleh pakai propaganda. Anda tidak boleh pakai persepsi. Karena itu, sekarang kan jadi soal ini di TV One 1 bulan lalu ada satu soal hukum kan ini lagi ribut sekarang ini. Karena menghukum orang pakai propaganda. Tapi kan pakai persepsi, tidak bisa. Bapak mengatakan Jimmy itu adalah dosen Bapak. Ya nggak apa-apa Bang. Kalau dia tidak jadi dosen saya tidak kritik Bang. Bapak berani gitu? Enggak, karena saya tahu beliau arif Bang. Arif tapi kok menurut Bapak? Tapi saya minta maaf kan. Menurut Bapak putusannya cacat benar, cacat serius? Suka atau tidak, dari teks cacat Bang. Dari mana abang memperoleh wewenang jenis hukuman itu? Benar. Kalau abang mau melakukan interpretasi ekstensif, bukan eksesif. Ekstensif misalnya, maka abang mesti tahu bahwa hal yang dianalogikan itu memiliki kemiripan dalam unsur-unsurnya. Di mana kemiripannya? Berhenti dari jabatan dengan berhenti tidak hormat. Dari mana kemiripannya? Bagaimana mengeripan? Unsur-unsur mana di dalam itu yang memiliki kemiripan atau keserupaan? Ini syarat dasar dalam analogi. Jadi begini. Pak Coer, gimana? Udah panas dari tadi. Anda juga muridnya Pak Jimmy Sidiki, bukan? Tidak. Oh, bukan ya? Saya Surakarta. Jadi begini, apakah dapat kita dalilkan kebenaran, kesahihan terhadap sanksi, kemudian kita melakukan penafsiran, menambah sanksi? Penafsiran baik sistemik, historis, genealogis, ekstensif, refleksif, termasuk argumentum angkuntario, apakah dapat terhadap suatu sanksi yang sudah jelas dilakukan penafsiran sebagaimana layaknya melakukan penuhan hukum dalam proses pemenuhan unsur dalam proses pidana. Ini disebutkan dalam pertimbangan MK. Jadi Anda kesimpulannya MK tidak berwenang memecat ketua. Enggak, bukan begitu dulu, Bang. Bukan begitu, Bang. Kan ada dalam aturan. Bukan begitu dulu. Dasarnya
MK tidak pada tempatnya melakukan penafsiran Ya, dengan sama alasan aja, Pak. progresif. Sebentar, karena dia tidak pada tempatnya berarti dia tidak memiliki kewenangan. Berarti Ketika melanggar dia aturan. tidak memiliki kewenangan berarti terdapat sesuatu hal yang meragukan terhadap dalam putusan tersebut. Bapak, oke Pak Rulianto gimana? Ya, Pak Rulianto melakukan. gimana? Bapak berani nggak mengatakan bahwa itu putusan benar-benar salah, tidak berwenang? Begini, saya tegaskan begini ya. Kita bicara konflik kepentingan Ya. di MK. Itu kan Undang-Undang Dasar 45 udah bilang, Pak. Ya. Pertama, hakim MK itu negarawan. Ya. Sebelum baca pasal 24C ayat 5, itu ada bahwa hakim MK diusulkan 3 cabang kekuasaan. Presiden 3 orang, DPR 3 orang, Mahkamah Agung 3 orang. Yang diadili itu apa? Pengujian undang-undang. Ya. Norma abstrak yang dibuat oleh Presiden dengan DPR. Kalau bicara konflik kepentingan, mestinya harusnya ada. Tapi demi hukum, ketika itu terpilih sebagai hakim konstitusi, kita mengatakan clear, itu negarawan. Ya. Karena apa? Objektum litis yang diadili itu adalah norma abstrak. Karena kalau dalam hukum acara, Bang Hotman, Ya. saksi yang didengar keterangannya di MK tidak pernah ditanya, ini ada hubungan keluarga nggak dengan para pihak? Nggak ada itu. Ya. Jadi ini bukan peradilan fakta. Karena kalau kita beracara di MK menguji norma abstrak, hakim selalu menegur, jangan diuraikan persoalan fakta, tidak ada hubungannya. Jadi bicara norma abstrak. Jadi tolong Bapak singkatkan dulu Ya. beberapa pointer di mana cacatnya putusan MK ini. Coba 1, 2, 3 coba. Oke, pertama, putusan MK itu cacat karena dia itu banyak memuat tekanan opini publik melalui berbagai media. Orang dalam sistem hukum Tanpa manapun ada tidak bukti. boleh. Iya, tidak boleh orang dihukum berdasarkan opini publik yang paling banyak. 1. Kedua, Kedua. hakim adalah independen. Ya. Dia punya keyakinan sehingga tidak boleh diukur sampai di mana keyakinan itu. Ya. Yang ketiga, kalau kita bicara pelanggaran etik, maka yang menjadi objek pelanggaran etik itu sebenarnya nggak ada. Karena tidak ada konflik kepentingan ketika kita bicara pengujian undang-undang. Jadi gugur demi hukum, Pak. Ya. Nah, sekarang divonis dia melakukan pelanggaran berat, tapi vonisnya adalah menggeser ketua MK. Ini tidak benar ini. Saya cuma mau kasih pengalaman kita ya. Ada satu anggota KPU RI, ini fakta ini, namanya Evi Novida Ginting. Ya, dipecat pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH Pak, oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini ada Bang Garito pasti tahu itu. Nah, kemudian keluar SK Presiden PTDH. Ya. Dibawa ke Mahkamah Peradilan Tun, Pak, putusannya. Hasilnya apa? Dinyatakan cacat, dinyatakan dikabulkan gugatannya dan mana? kembali lagi jadi anggota KPU. Peradilan mana? Menang dia. Nah, Peradilan Tun atau Pengadilan Negeri? Peradilan Tun. Jadi Nah, sebaiknya Pak Anwar ngetunkan Pak. boleh jadi itu pakai itu, Pak. begitu. Begitu. Itu menurut saya. Mengenai penafsiran soal bahwa dalam peraturan Jimmy tidak berwenang untuk memecat ketua MK, Ya. pendapat Anda? Menurut saya kontra lehem dengan konstitusi. Ya. Karena konstitusi menggarisbawakan bahwa hakim konstitusi itu adalah negarawan. Dia sudah tidak ada konflik kepentingan. Jadi Anda mengatakan bahwa Pak MK tidak berwenang memecat ketua MK karena tidak ada dalam aturannya. Betul. Ya. Oke pemirsa, sama itu. Kalau saya mencemarkan nama ASPRI saya, bukan berarti SK pengacara saya dicabut. Kita istirahat dulu, ketemu lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, ketemu lagi di segmen terakhir ini dengan saya Hotman Paris dengan para ahli hukum tata negara dan ahli filsafat hukum yang mengkritisi putusannya Pak Jimmy Asidiki khususnya tentang apakah Gibran sudah aman. Dan sebagai kesimpulan terakhir, saya akan memberikan kesempatan kepada setiap narasumber untuk menyimpulkan, satu, apakah Gibran sudah aman, kedua, apakah putusannya MK itu cacat hukum dan sebagainya. Yang pertama kepada Pak Coir, silakan. Ya, menyangkut putusan 90 tersebut, itu sudah jelas tidak dapat dilakukan pembatalan. Dengan demikian pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran itu utuh, kuat, optimal. Tidak ada upaya dalam bentuk apapun untuk membatalkannya. Kedua terkait... Kalau KPU tiba-tiba menunda penetapan Capres-Cawapres satu bulan lagi. Ya tidak mungkin, tidak mungkin. Nggak mungkin ya? 13 besok harus sudah selesai pasti ya, itu. oke. Nah kemudian menyangkut putusan MK. Pada prinsipnya putusan tersebut
tidak memenuhi azas kebenaran dan keadilan sebagaimana telah saya sampaikan dengan dalil-dalil yang tadi. Kenapa demikian? Karena ada kesesatan berpikir, konstruksi berpikir, logika berpikir dalam mengkonstruksikan putusan yang sebelumnya itu disiasati dalam bentuk pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu tidak memenuhi anasir-anasir yuridis. Oke, tolong Bapak simpulkan dari segi kesimpulannya, secara tegas saya katakan bahwa putusan itu cacat, begitu? Karena pertimbangannya meragukan, maka putusannya tidak memiliki legitimasi dalam ketentuan sebagaimana dimaksudkan. Putusan harus mencerminkan rechtssicherheid, gerechtigheid, zweckmatigheid, pasti adil manfaat. Ini tidak ada. Mengenai bahwa Jimmy ketua MK tidak berwenang memecat ketua MK, gimana? Itu telah melampaui kewenangannya, abuse of power, dan ini merupakan pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik. Algemene bepalikan van het bestuur itu terlampaui. Bapak putusan MKK itu cacat hukum. Iya, oleh karena itu solusinya adalah hakim konstitusi dengan ketua konstitusi yang sekarang harus membentuk peraturan Mahkamah Konstitusi tentang majelis banding untuk melanjutkan agar ada hak pembelaan, dan demikian itu harus juga dibentuk majelis kehormatan banding. Terima kasih Pak Margarito. Kesimpulan Bapak. Simpulkan apa lagi? Ini murid melawan dosen nih, Pak Jimmy dosennya. Enggak, mau simpulin apa nih? Tadi kan yang kita ngomongkan kesimpulan. Kesimpulan apa yang sudah kita bicarakan bahwa pertama Gibran sudah pasti aman. Kedua bahwa putusan itu cacat. Anda tetap pada pendapat itu? Tidak berubah saya. Tidak berubah? Enggak. Jadi saran Bapak terakhir untuk Pak Anwar bagaimana? Kayak tadi yang saya bilang itu. Segera hubungi Hotman Paris, gugat begitu? Ya. Itu saran saya. Mahal honor saya Pak. Enggak apa-apa, sekali-sekali ini murahin lah Bang. Jangan begitu ya. Mahal mulu untuk bangsa dan negara, untuk dia kepastian hukum dan segala macam. Apa pesan Bapak kepada Pak Jimmy Sidiki? Bapak berani enggak? Kalau Bapak kan muridnya, dia yang mengajari Bapak tentang hukum. Bapak berani mengatakan, kenapa kau begitu Profesor? Berani enggak? Itu kan bukan soal, Bang, itu kan bukan soal hukum Bang. Itu kan soal berani dan tidak berani, bukan soal hukum. Iya, maksudnya. Itu nanti kita bicara di luar. Oh begitu. Itu jangan bicara di sini. Karena itu guru saya Bang, dan itu bukan soal hukum masalahnya. Kalau soal hukum sih gampang Bang. Itu kan tapi menurut Bapak, analisa Bapak, tapi jangan ke Bapak deh, kayaknya Bapak nggak berani lawan guru. Ke Pak Sopyan ya Pak Sopyan. Gitu. Kalau melihat keanehan dari putusan MK tersebut, menurut Bapak siapa yang mendesain Pak Jimmy Sidiki? Siapa di belakangnya itu? Ya, saya nggak tahu ya. Cuman ini kan tekanan publik sama kepentingan politik sangat tinggi sekali. Ya. Jelas ini sampai 14 Februari tetap digoreng terus. Ya, isu-isu ini. Walaupun sebenarnya dari segi hukum sudah nggak ada dasarnya. Ya. Karena keputusan MK 90 itu kan sudah final, sudah ingkrah. Nah, jadi karena ini sudah lebih banyak kerana politik, dan sampai ke pemilu nanti tetap saja ini akan dipakai terus. Padahal pada zaman dulu undang-undang pemilu sebelumnya, jadi cawapres itu cuma umur 35 tahun dalam undang-undang ya. Iya, sebenarnya kalau dari zaman kemerdekaan kan pemimpin-pemimpin kita itu jauh lebih muda-muda lagi. Ya. Umur 20-an, 30-an. Nah itu. Barangkali saya tambahkan gitu ya. Memang kita mesti akui dalam Undang-Undang Dasar RIS 1949 itu capres presiden itu berumur 35 tahun, untuk anggota DPR itu 25 tahun. Itu clear dalam Undang-Undang Dasar dulu. Jadi secara substansi peraturan sebenarnya nggak salah ya? Nggak salah, hanya karena dipolitisir ya. Oke, silakan kepada Pak Prof. Profesor Pujiono, apa kesimpulan Bapak? Apa berani nggak mengatakan, halo Pak Profesor, kenapa putusan kamu ngaco gitu loh? Ya, pertama begini. Gini soal Gibran dulu deh. Ya. Apa sih yang ditakutkan dari Gibran maju sehingga menjadi polemik hukum yang berkepanjangan? Ya, kalau kemudian debat soal putusan MK dan kemudian ditafsirkan ini konflik of interest segala macam, kenapa seolah-olah yang jadi korban hanya Anwar Usman, 4 yang lain segala macam nggak ada masalah dan yang lain nggak ada masalah. Ini pertama. Jadi saya tidak mempersoalkan soal yang lain, tapi apa yang masalah sehingga jadi polemik itu pertama. Kedua, panggung politiknya kan terlalu mewah ini. Ya, sehingga karena terlalu mewah ini, ya akhirnya menjadi festival yang tidak berkesudahan menurut saya, Pak. Nah, kalau ingin ini disudahi sebenarnya, martirnya bukan hanya Anwar Usman. Anwar Usman tidak akan menyelesaikan masalah. Seluruh hakim MK menurut saya bermasalah. Rekam jejak. Gimana? Seluruh hakim MK punya masalah dalam yang benar Bapak
Ada kemarin kan dari Atau gara-gara Bapak belum kepilih kali jadi hakim MK? Saya masih lama, Pak. Oh begitu? Iya. Jadi semua hakim MK bermasalah? Ya kan kemarin dari MK putusannya semuanya bermasalah. Oh begitu? Harusnya sadar diri, mundur semuanya kalau kemudian ingin mengembalikan marwah MK. Oke, putusan itu dari segi filsafat hukum apa? Cacat atau bagaimana? Kalau saya bilang salah, karena kalau filsafat itu kan untuk mengukur satu akal budi. Akal budi itu harus kemudian kalau dalam konteks etik itu harus dinormakan, sedangkan normanya clear. Nah kalau kemudian ada putusan-putusan yang dilebihkan dari norma itu, nah itu kan berarti bertentangan. Mengenai syarat umur 35 atau 40 secara norma hukum menurut Bapak itu hal yang... Kalau secara substansi tidak ada masalah. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan pemimpin itu mudah-mudah. Kalau kemudian kita ngomong soal 40, soal segala macam, itu kan sebenarnya selera yang membuat itu kan. Yeah. Membuat aturan. Nah kemudian ada yang membuat 35 segala macam, nggak ada masalah. Bahkan pemimpin misalnya di luar negeri lah misalnya. Trudeau dari Kanada berapa tahun. Selandia Baru berapa tahun. Terus dari beberapa negara di Eropa yang maju-maju juga berapa tahun. Mereka lebih mudah. Dan kurang dari 40 tahun dan tidak ada masalah menurut saya. Ada satu lagi putusan dari MK itu, yaitu Pak Jimmy tidak boleh lagi menangani perkara-perkara. Pak Anwar Usman. Pak Anwar tidak boleh menangani perkara-perkara tentang pemilu. Itu juga cacat. Ya menurut saya dasarnya apa? Saya tidak ngomong soal karena tidak ada dalam aturan. Dasarnya. Memang aneh, lu mutus ini boleh, yang ini tidak boleh, begitu? Iya, jadi kan kalau kemudian pelanggaran berat dasarnya clear. X, ya misalnya. Iya. Tapi kalau kemudian diputus sampai tidak boleh mencalonkan menjadi ketua, terus kemudian tidak bla 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 itu sampai. Menurut Bapak, analisa Bapak, ada nggak pesan politik dari pihak luar kepada Pak Jimmy Asidiki? Itu yang dicurigai banyak orang. Nah, dicurigai banyak orang. Bapak nggak curiga? Ya, persoalannya kebanyakan curiganya kan pesan politik ketika gugatan Gibran diajukan. Begitu. Tapi kemudian soal putusan MK ini banyak orang yang tidak curiga. Terima kasih. Sekarang Pak Rulianto, Pak Ruliandi. Ini Pak Jimmy Asidiki benar-benar dianggap pahlawan nasional. Sekarang kalian berlima mengatakan ternyata mengatakan putusannya itu salah. Anda gimana? Begini, pertama sebagai kita warga negara yang baik, ya putusan itu sudah diucapkan. Ya, kemudian kita hormati. Tetapi dari kalangan akademisi, saya punya pendirian. Yang benar harus katakannya benar. Substansinya itu bertentangan dengan kontralem dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Bertentangan dengan prinsip-prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dan bertentangan dengan hukum acara yang dipraktekkan dalam pengujian undang-undang. Tidak ada konflik kepentingan. Karena itu saya mengatakan, pertama terkait dengan putusan 90 itu sudah berlaku final. Tidak ada lagi diperdebatkan secara hukum. Kedua, putusan MK ya memang kalau kita lihat kontradiktif antara pelanggaran berat kemudian tidak dijatuhkan pemberhentian PTDH tidak dengan hormat ya sebagaimana dalam ketentuan peraturan MK sebetulnya itu sekalipun dikasih sanksi yang ringan kepada Anwar Usman itu tidak terpenuhi berupa sanksi teguran. Kenapa? Tidak ada dasarnya. Tidak melanggar konflik kepentingan. Ini berbeda dengan sistem peradilan ordinary court ya. Karena itulah kita harus menghormati bahwa Mahkamah Konstitusi itu punya corak sendiri. Dan Undang-Undang Dasar 45 memisahkan dia di luar dari Mahkamah Agung. Termasuk implementasi pasal 17 hanya berlaku dalam sistem peradilan umum. Jadi Anda mengatakan Undang-Undang Pokok Kehakiman tidak berlaku terhadap Hakim Konstitusi? Ya, bicara etik pasal 17. Masa Profesor Jimmy Asidiki nggak tahu itu? Ya, kalau bicara prinsip kekuasaan kehakiman, orang hakim harus punya keyakinan dalam memutus perkara itu universal. Ya, artinya Hakim MK pun juga diberikan itu. Tapi pemberlakuan implementasi pasal 17 yang mana ketika ada hakim di situ punya konflik kepentingan keluarga yang kemudian kalau itu sampai terjadi maka cacat putusannya itu tidak bisa diberlakukan untuk. Jadi saran Bapak kepada Pak Anwar apa? Saran saya ya kita bisa menggunakan bagaimana best practice-nya kasus yang terjadi Evi Novida Ginting anggota KPU RI dia mencari kebenaran sampai di peradilan Tun. Dan dia berhasil membuktikan itu. Putusan etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dikoreksi oleh putusan peradilan Tun. Saran Bapak agar Pak Anwar segera menempuh upaya hukum di Tun. Ya, lawyernya Bang Hotman. Honor saya mahal Pak. Oh begitu ya? Ya itu salah satu menurut saya ya. Karena kan tidak ada upaya lain. Kalau dia PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat,
Maka Tapi menurut karena peraturan, tidak ada majelis banding, Tidak ada majelis banding, ya. walaupun putusan ini menurut Anda semua cacat hukum, tetap itu yang berlaku. ya, kan kalau majelis banding itu syaratnya harus vonisnya pemberhentian tidak dengan hormat. Itu peraturan nomor Ya. 1 tahun 2023 tentang MK. Nah, bagaimana kalau hari ini terjadi tidak diberhentikan? Ya gugat saja ke PT UN. Oke, waktulah yang menjawab. Hari ini kita sudah mendengar 5 para doktor profesor dari pasca sarjana. Dan mereka semua menyimpulkan nggak ada gunanya lagi memperdebatkan soal pencalonan Gibran sebagai cawapres karena secara hukum positif sudah sah. Jangan lagi dipakai untuk embel-embel perdebatan politik. Menurut mereka sudah sah. Yang kedua mereka menyerahkan agar segera dibentuk majelis banding kode etik karena menurut mereka putusan tersebut cacat hukum. Demikianlah akhir dari diskusi malam ini dan mudah-mudahan kita semua berdoa agar pemilu berjalan sukses. Salam Hotman Paris dan para profesor doktor dari pasca sarjana.